Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yakni mereview video dari saudari Annida Al-Husna. Langsung saja dari jurnal yang pertama saya dapat sama dengan jurnal review jurnal yang sebelumnya, yakni dengan judul Epistemologi Tasawuf sebagai nilai utama pembinaan akhlak. Jurnal ini menjelaskan bahwa tasawuf bukan hanya teori spiritual tapi juga landasan moral utama dalam Islam yang membentuk perilaku etis seperti jujur, adil, sabar, dan bertanggung jawab. Menunjukkan bahwa akhlak dalam tasawuf telah menjadi konsep moral fundamental dalam pendidikan keagamaan. Dan jurnal yang kedua saya dapat yakni dengan judul Integrasi Tasawuf dalam Pendidikan Karakter, yang di mana di dalamnya saya dapat penjelasan yakni bagaimana nilai-nilai tasawuf, kasih sayang, toleransi, kejujuran dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pendidikan karakter dalam kurikulum pembelajaran. Menegaskan bahwa akhlak tasawuf bukan sekedar spiritual individual, tapi juga dapat memperkuat karakter sosial dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya bernilai religius, tapi juga praktis untuk pendidikan moral. Jurnal yang ketiga saya dapat dengan judul Peran Akhlak Tasawuf dalam Menanamkan Nilai Spiritual pada Anak. Penelitian ini melihat bagaimana konsep-konsep seperti kesederhanaan, sabar, dan kerendahan hati diajarkan pada anak melalui tasawuf, membuktikan secara empiris bahwa tasawuf efektif memperkenalkan nilai moral sejak usia dini. Dan jurnal yang keempat saya dapat dengan judul Implementasi Nilai-nilai Tasawuf dalam Pembinaan Akhlak Santri, membahas implementasi nyata nilai tasawuf di pesantren maupun pendidikan Islam tradisional sebagai sarana pembentukan moral santri. Memberi contoh yakni implementasi nyata akhlak tasawuf di lingkungan pendidikan keagamaan, bukan hanya teori. Jurnal yang kelima yakni saya dapat dengan judul Akidah Tasawuf, Akhlak Moral dan Etika. Jurnal ini menghubungkan akidah kepercayaan, tasawuf dengan moral dan etika dalam Islam, menunjukkan bahwa tasawuf memberikan landasan batin bagi perilaku moral, menunjukkan bahwa akhlak tasawuf tidak lepas dari pemahaman teologis akidah yang menjadi akar moral tindakan. Jurnal yang keenam saya dapat dengan judul Nalar Tasawuf dalam Pendidikan Islam, Ihsan dan Pendidikan Karakter, mengulas konsep ihsan dalam tasawuf sebagai bentuk pendidikan karakter, yakni kesadaran melakukan sebaik-baiknya dalam setiap tindakan. Menguatkan bahwa akhlak tasawuf berarti berperilaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan titik temu moral dan spiritual. Jurnal yang ketujuh yakni saya dapat dengan judul Konsep Akhlak Tasawuf dalam Proses Pendidikan Islam, menjelaskan bahwa akhlak tasawuf harus dipahami sebagai bagian integral dari pendidikan Islam yang membentuk perilaku yang mulia dan harmoni sosial. Menegaskan bahwa tasawuf adalah bagian tak terpisahkan dari pendidikan akhlak, bukan sekadar teori mistik. Jurnal yang ke-8 yang berjudul Integrasi Fikih dan Tasawuf dalam Pembinaan Akhlak, menguraikan hubungan antara syariat, yakni fiqh, dan tasawuf dalam membentuk akhlak yang benar. Tasawuf memberikan landasan batin, sedangkan fiqh memberi aturan sosial, menunjukkan bahwa akhlak tasawuf bekerja bersama atau kerjasama aturan sosial, yakni fiqh, untuk menghasilkan perilaku yang etis dan bertanggung jawab. Jurnal yang ke-9 yakni yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Tasawuf dalam Pembentukan Akhlak. Penelitian ini membahas bagaimana nilai-nilai tasawuf seperti zuhud,
tawakal, dan sabar diterapkan dalam kehidupan keseharian untuk membentuk perilaku moral. Memberikan contoh nilai-nilai inti tasawuf yang konkret dalam pembentukan karakter akhlak. Jurnal yang terakhir, yakni jurnal yang ke-10, untuk memperkuat dari review video Saudari Annida, saya dapat dengan judul Peran Tasawuf Kebangsaan dalam Menumbuhkan Harmoni Sosial. Membahas bagaimana tasawuf bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga mendorong harmoni sosial, toleransi, dan kedamaian sebagai ekspresi akhlak dalam masyarakat yang luas. Memperluas cakupan video dari sekedar akhlak pribadi ke akhlak sosial dan interaksi komunitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan hanya itu yang dapat saya kuatkan mungkin dari jurnal-jurnal yang saya dapatkan untuk melengkapi penjelasan dari video-video saudari-saudari. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi, karena saya pun masih menjadi pelajar, yakni mahasiswa. Mungkin ini yang terakhir dari review jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.